Tangan merupakan salah satu organ tubuh manusia yang secara kasat mata terlihat bersih. Namun, sebenarnya di tangan itu bisa saja menjadi tempat berkembang biaknya bakteri atau mikroorganisme. Karena itu, penting dilakukannya cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Hal ini dilakukan supaya bakteri atau mikroorganisme yang ada di tangan bisa hilang dan tangan menjadi bersih. Jadi, penting untuk mencuci tangan sebelum melakukan tindakan dan masuk ke ruangan. Sofi, anaknya dirawat di sini ya, bayi Nyonya Sofi, usianya 3 hari, dan ini tadi ada pesan dari dokter karena refleks hisapnya yang lemah, jadinya saya akan memasangkan OGT gitu dengan persetujuan dokter tadi. Nah, bagaimana dengan Ibu Sofi? Apakah setuju untuk bayinya dipasangkan OGT? OGT itu fungsinya untuk nutrisinya nanti, untuk memasukkan nutrisinya. Jadi susu, karena ini kan ASInya ibu juga belum keluar, sementara dia juga masih membutuhkan infusan, jadi kita harus pasang OGT dan juga kita pasang OGT itu untuk nutrisinya. Jadi pemberian susunya melalui OGT tersebut. Bagaimana Bu? Setuju? Bu, saya setuju. Setuju. Kalau setuju, Ibu tanda tangan inform consent ya Bu ya. Terima kasih Bu. Nah, kemudian Ibu mau lihat anaknya? Ya boleh Bu. Nah, ini bayi Ibu, dia lagi tidur ya Bu ya. Nah, untuk mengetahui daya hisapnya dia, maka kita harus ngecek dulu Bu. Nanti Ibu kalau sudah di rumah gitu ya, dicek daya hisapnya dia bagaimana gitu. Bisa juga kita kasih stimulus oral. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita akan ajarkan Ibu bagaimana caranya stimulus oral ya Bu. Nah, ini Ibu cuci tangannya dulu, kemudian Ibu hangatkan tangan Ibu. Nah, kemudian Ibu taruh kelingking Ibu di ujung bibir bayinya, ya. Nantikan apakah dia ada sensasi untuk mencari-cari. Nah, yang umumnya itu dia akan mencari di mana tangannya Ibu, itu rutinnya. Kemudian kalau untuk sakingnya, nanti jarinya Ibu yang sudah dibersihkan bisa Ibu masukkan ke dalam ya. Lebih amannya lagi kalau menggunakan sarung tangan gitu ya. Jadi masukkan ke dalam. Nah, nanti Ibu akan merasakan apakah ada hisapan atau tidak. Gitu ya. Nah, ini berhubung refleks hisapnya lemah, maka dokter menyarankan untuk menggunakan OGT. Pemberian nutrisinya menggunakan OGT ya Bu ya. Gitu. Untuk tindakannya kami kerjakan sendiri, Ibu bisa tunggu di luar ya Bu ya. Ya baik, Sus. Ya. Selamat pagi anak-anak. Ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan pemasangan OGT. Pemasangan OGT ini dilakukan pada bayi berumur baru lahir atau juga agak besar ya. Nah, kemudian ukuran OGT yang digunakan adalah FR5. Kemudian ini FR8 ya, biasanya FR8 ini adalah untuk yang ukuran anak-anak, kemudian FR5 ini untuk bayi yang baru lahir. Di mana kita mengetahuinya? Di sini ada tulisannya FR5. Kemudian di sini FR8. Kemudian diperhatikan juga nanti kalian akan melihat berapa panjangnya. Ini panjangnya 100 cm ya, ini juga sama 100 cm. Dan kemudian diperhatikan kapan dia expired date-nya ya. Kalau di sini expired date-nya ini 2023 ya. Jadi artinya ini masih bagus atau masih layak untuk digunakan. Kemudian juga kita siapkan alkohol swab. Lalu di sini di bak steril itu ada
tong spatel ya, jadi kalau diperlukan saja ya untuk membuka mulut si bayinya nanti. Kemudian ada squid ukuran 3 atau 5 cc, lalu squid yang agak besar 10 cc ya. Ini untuk nantinya kita memasukkan susunya atau nutrisinya. Nah, kemudian juga kita menggunakan klem arteri ya. Klem arteri ini untuk memfiksasi ataupun agar dia tidak masuk udaranya gitu ya. Kemudian kalau ingin memasukkan tong spatelnya itu dibungkus dulu kain kasar agar tidak menyakiti bayinya ya. Nah, kemudian juga ya, alat yang kita siapkan adalah vaselin gel. Vaselin gel ini nantinya gunanya untuk melumasi si OGT-nya ya, agar mudah masuknya. Kemudian ini plaster atau Hivafix juga bisa gitu ya digunakan. Ini untuk memfiksasi agar dia tidak goyang-goyang, dan yang kedua juga untuk memberikan tanda pada OGT-nya. Nah, kemudian ada perlak ya, perlak. Lalu perlak ini nanti digunakannya di mana? Diletakkannya di mana? Diletakkannya di pinggir, di area telinga sini, di bawah telinga sini ya. Kenapa tidak di sekarang tidak lagi di atas dada? Karena kalau misalkan bayi ditaruhnya di atas dada, maka dia tidak akan kelihatan prosesus hipodeusnya, letak prosesus hipodeusnya, maka diletakkannya di bagian samping sini ya. Kemudian ada bengkok, sudah pada tahu ya bengkok untuk apa? Untuk tempat yang kotor. Ingat, bengkok itu untuk tempat yang kotor. Kemudian untuk mengecek apakah si OGT-nya ini sudah benar-benar masuk di tempatnya atau belum, itu kita bisa menggunakan tadi spuit yang 3 cc. Itu kita bisa ambil cairan aspirasi atau cairan lambungnya. Kita ambil kurang lebih 2 cc dan kita lihat apa warnanya. Kalau warnanya kuning keruh gitu ya, nah berarti itu bagus, masuk tepat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga bisa nantinya, cara yang kedua adalah dengan memasukkan bagian yang hijau ini, ke dalam air. Kalau misalkan ada gelembung-gelembung udara seperti buah anggur, gelembung udaranya kecil-kecil dan banyak, artinya itu masuknya ke paru-paru. Nah, berarti itu tidak tepat ya. Tapi kalau ada gelembung udara tidak banyak ya, tidak sedikit, dalam artian sedikit, kemudian besar-besar, berarti itu masuk di lambung. Karena area lambung itu juga mengandung gas juga gitu ya, ada udaranya juga. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan stetoskop ya. Jadi menggunakan stetoskop nanti kita letakkan di mana? Di kuadran apa yo? Kuadran kiri ya, kuadran kiri bawah diletakkan di sana stetoskopnya. Kemudian ambil squidnya sekitar 2 cc, lalu dimasukkan ke dalam yang OGT-nya tadi, sambungan OGT. Kemudian kita sambil mencet ya, lalu kita dengarkan sambil mencet, kemudian kita dengarkan apa bunyinya, apakah ada bunyi loop, nah gitu, loop gitu atau tidak. Kalau ada, berarti itu sudah tepat gitu ya. Oke, sekarang kita akan kerjakan ya, kita akan melakukan pemasangan OGT. Lagi praktik ya? Bisa. Diukur dulu, diukurnya dari bagian jangan
Kemudian ini jangan lupa ditutup. Posisi bayinya adalah supinasi, ya, supinasi. Kemudian ini agak didongakkan. Karena ini OGT jadi masuknya ke mulut, ya, dari pinggir. Nah, tuh sampai tandanya. Nah, kemudian ini langsung difiksasi dulu. Kenapa langsung difiksasi? Karena kalau tidak difiksasi langsung, maka dia akan keluar-keluar lagi, ya. Dan ini mengikuti estetika aja, ya. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. Tuh. Ini. Nah, kemudian kita aspirasi. Aspirasi dulu, apakah ada cairan lambungnya. Nah, sekitar 2 cc, ya, sekitar 2 cc. Kalau warnanya kuning keruh, berarti dia ada di tempat yang semestinya. Sudah. Nah, kemudian jangan lupa ininya nanti dimasukkan lagi, ya, aspirasinya. Lalu cara yang kedua adalah masukkan udara. Nah, masukkan udara ini seperti ini, ya, begini. Kemudian stetoskopnya jangan lupa dipasang, stetoskopnya, lalu ditaruh di kuadran kiri bawah. Kemudian kita dengarkan. Kalau bunyi, nah kalau ada bunyinya duk gitu, bluk gitu, berarti dia benar di sana. Kemudian kita ini bisa aman, ya, bisa begini saja, sudah selesai. Kemudian apabila kita akan memberikan minum melalui OGT, maka kita menggunakan squid yang agak besar, ya. Setelah pemberian minum melalui OGT, maka dibilas lagi. Jangan lupa dibilas. Dibilasnya berapa? 2-3 cc, nggak apa-apa. Intinya sampai tidak ada lagi susu yang kelihatan di sini. Kenapa? Karena kalau misalkan masih ada susu yang kelihatan di sini, maka dia akan mengendap dan akan basi, dan itu akan menjadi salah satu pemicu terjadinya diare pada bayi ataupun pada anak. Nah, caranya bagaimana? Caranya ketika ingin memberikan susu, ini dibuka. Jangan lupa kalau masih digunakan taruh lagi di box steril, kalau tidak maka ditaruh di bengkok. Lalu ini begini, ya. Kemudian kita mau memberikan gitu sekitar, nah, lalu kita alirkan, ya. Kita alirkan, tidak perlu dipencet menggunakan ujung tadi, tapi begini aja. Nah, jangan tunggu sampai dia ini, ya, jatuh semua. Nah, ini lalu kita bilas, ya. Kita bilas kembali. Kita bilasnya 3 cc tadi kan. Ya. 2 cc atau 2-3 cc. Sama. Ya. Oke, setelah itu kita bereskan alat kalau tidak digunakan lagi. Jadi untuk pemasangan OGT pada bayi yang perlu diperhatikan adalah prinsipnya adalah bersih, sehingga kita menggunakan sarung tangan bersih. Kemudian yang kedua, berhati-hati pada saat kita mengukur, ya. Pada saat mengukur panjangnya OGT yang akan masuk ke dalam lambung bayinya, maka harus dipastikan dulu bajunya dibuka terlebih dahulu agar kelihatan di mana letak prosesus hipodeusnya. Dan yang ketiga,
yang perlu diperhatikan pada saat kita mengecek apakah tempatnya benar atau tidak, lakukan seperti yang sudah kalian pelajari di waktu perawatan dasar ataupun di KMB. Ya, itu sama saja. Sebenarnya sama saja dengan orang dewasa, hanya saja yang berbeda adalah tekniknya. Karena ini bayi, maka tekniknya ada teknik-teknik khusus seperti dipegangin, ya. Jadi bayi itu dipegangin, tapi jangan terlalu keras. Yang dipegangin apa? Bagian lututnya dan juga bagian dari tangannya, karena dia masih suka inilah kesana kemari ya badannya itu, gitu aja. Ya anak-anak, jadi diperhatikan itu tadi video untuk pemasangan dan juga pemberian minum melalui OGT. Nanti kita akan belajar pemberian minum melalui feeding drip dan juga cawang ya.